Ibu bapak saudara-saudara sekalian, peserta pelatihan kepemimpinan administrator dan pengawasan teristimewa yang kita hormati dengan segala kehormatan, Bapak Kepala Biro ESDM, betul? BPSDM, Bapak Aris Agung, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Tanbihul Ghafilin itu kalau diterjemahkan Indonesianya peringatan bagi mereka yang lupa. Dijelaskan di padang mahsyar kelak matahari seolah-olah tinggal satu jengkal panasnya, dan pada saat itu kata Nabi tidak ada lagi pertolongan kecuali datangnya dari Allah. Dari Adam sampai kiamat kumpul satu tempat namanya padang mahsyar, dan pada saat itu kata Nabi manusia wajahnya tidak seperti waktu di dunia, bisa lebih hancur atau lebih baik. Ada yang mukanya seperti tikus. Siapa? Koruptor, pencuri, maling, rampok. Tikus. Ada juga yang mukanya seperti ular. Siapa? Kata Nabi, mereka yang suka menjilat-jilat, cari-cari muka. Ini di kantor ini juga banyak. Ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Kalau sudah, iya Pak. Sudah tahu salah masih, monggo Pak. Betul Pak, betul, sudah betul itu Pak. Cari-cari muka yang begini bahaya. Bukan kameramen ya, karena memang kalau kameramen cari muka, masa cari kaki fotonya. Ya kan? Ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa? Mereka yang masuk pegawai karena nyogok. Sogok dan menyogok. Macam-macam. Dan pada saat itu kata Nabi, Allah sediakan ruang VVIP. Sama kalau Bapak ke bandara, setiap saya di sini datang, saya lapor sama Pak Aris, Pak Aris izin melintas ke Jawa Timur. Langsung masuk VVIP. Tempatnya bagus, ber-AC, pelayannya ramah, dikasih konsumsi. Masya Allah. Ruang musallanya beda, toiletnya bersih, beda kalau fasilitas umum. Nah, di ruang VVIP itu, semua orang menderita di sampingnya, sementara dia dimasukkan ruang tunggu yang baik. Ada 7 golongan orang yang masuk dalam perlindungan itu. 7 jenis manusia yang akan mendapat perlindungan di tempat itu. Ketika pada saat itu kata Nabi tidak ada perlindungan kecuali datang dari Allah. Dari 7 orang itu, satu di antaranya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Tidak dikatakan ulama yang cerdas, tapi pemimpin yang adil. Apa pengaruhnya pemimpin yang adil dengan perbaikan umat? Contoh, saya setengah mati ceramah, ayo saudara-saudara ASN, galakkan sholat berjamaah. Asan tinggalkan kegiatanmu, kau datang ke musola untuk sholat jamaah. Paling satu yang datang. Tapi begitu Ibu Gubernur datang sholat jamaah di masjid, selesai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Ibu Gubernur langsung bilang, mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya lihat datang muncul-muncul di masjid. Ajudan langsung tempel Pak Kadis Pendidikan, Pak, Bapak dicari sama Ibu Gubernur. Katanya Bapak tidak pernah muncul di musola. Besok Pak, belum azan, sudah ada itu Pak Kadis di masjid. Itu hebatnya jadi pemimpin. Saya teriak-teriak, jangan hamar, jangan ke panti pijat, jangan ke panti pijat, lain dipijat, lainnya mengeras. Tinggalkan panti pijat. Apa kata anak muda? Urusanku, mau masuk surga atau neraka urusan saya. Tapi begitu Ibu Gubernur bikin perda, tutup panti pijat, tutup minuman keras, selesai. Itulah pentingnya jadi pemimpin yang adil, maka dia mendapat layanan pertama di akhirat nanti, mendapat perlindungan. Tapi untuk menuju menjadi pemimpin yang cerdas, pemimpin yang handal, pemimpin yang ideal, tidak gampang. Biar kamu punya duit, ikut pilkada menang, belum tentu kau bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, adik-adikku sekalian, mau enggak jadi pemimpin yang bahagia? Mau? Saya mau tahu. Ada yang tahu apa itu bahagia? Saya kasih hadiah. Kita kan selalu bilang, moga saya bahagia. Tapi kau tidak tahu apa itu definisi operasionalnya bahagia. Kalau orang menulis skripsi kan selalu ada itu, definisi operasional. Ada kan definisi konsep, ada definisi operasional. Definisi konsep, kursi. Definisi konsepnya apa? Tempat duduk. Definisi operasionalnya apa? Pak, ada kursi merah. Oh maaf, bukan itu yang saya maksud dalam riset ini. Yang saya maksud ini kursi yang warna hitam. Itu disebut definisi operasional.
Nah, apa bahagia, Bu? Bahagia kuncinya dari hati, selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Selalu bersyukur. Itu prakteknya. Definisi operasionalnya yang saya maksud. Nah, Ibu tetap dapat hadiah dari Ustadz. Sini, Bu, sini, Bu. Sini. Nah. Ya, saya tidak banyak duit, Bu, tapi ini insya Allah berkah. Selama Ibu pegang ini duit dan Ibu tidak belanja, insya Allah ada terus duitmu. Monggo, ya, silakan, ya. Terima kasih. Berkah itu, Ibu. Simpan aja kalau Ibu tidak mau pakai belanja. Pak, bahagia itu adalah selamat dan aman. Ya. Ada orang PNS selamat, tapi tidak aman. Tidak bahagia. Maksudnya apa, Ustaz? Ya, dia tidak diperiksa KPK, hidup seadanya saja. Tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Susah dapat minyak goreng. Ya kan? Nah, sekarang untuk jadi pemimpin yang hebat, minimal kata Nabi, ini 5 resepnya. Silahkan Bapak catat, amalkan. Insya Allah selama Bapak amalkan, Bapak bukan cuma pemimpin di dunia, tapi insya Allah pemimpin di akhirat kelak. Ini bekalnya. 1 kata Nabi, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Tidak mungkin bisa jadi pemimpin kalau goblok. Masa ada wali kota beleng-beleng? Masa ada kadis beleng-beleng? Masa ada kadis dongo? Tidak mungkin. Maka untuk menjadi cerdas, pintunya tuntut ilmu pengetahuan. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah puasa. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah sholat, tapi apa? Apa? Iqra, baca ilmu administrasi, baca ilmu pemerintahan, baca ilmu audit, baca ilmu sinematografi, fotografi, dan macam-macam. Semua kita baca dengan catatan bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Karena kalau Bapak tambah ilmu, belajar bukan atas nama Tuhanmu, maka dia akan menjadi ilmuwan yang sombong. Apa yang disombongkan dengan ilmu? Misal, mau sombong dasat latif, gelarnya banyak. Itu gelar saya. Bukan kaleng-kaleng, bos. Ya kan? Mau sombong, banyak followernya. Penonton saya di YouTube sekarang sudah lebih 220 juta. Mau sombong? Oh jangan. Kau hebat dasat bukan karena kamu jago pidato, tapi ada yang nonton. Biar saya menggebu-gebu ceramah 1 jam berapi-api dalam masjid, tapi tidak ada yang nonton. Lewat Pak Aris. Sudah lama itu sakit itu Ustaz di dalam. Iya toh? Apa yang disombongkan? Maka saudaraku para ASN, kalian kalau mau dapat kadis, kepala bagian, sekda dan sebagainya, tidak usah kau cari muka sama atasanmu. Tapi isi sumber daya manusia, belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ada 4 sahabat Nabi. Nabi sendiri mengakui, dari 4 sahabatku, Ali bin Abi Thalib paling cerdas. Ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ini, adik-adik, ibu bapak, kalau disodorkan, Pak Haris tawarkan iPhone 13 Max Pro dengan kitab Durratun Nasihin, Bapak pilih mana? Pilih mana? Kitab. Pencitraan. Bapak pilih mana? Handphone. Ali bin Abi Thalib. Ali, harta, ilmu, pilih mana? Ali dengan mantap, saya pilih ilmu. Kenapa? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ada duit 5 juta, kasih masuk kaleng-kaleng, digembok itu kaleng. Sudah itu kaleng-kaleng tersebut, sudah itu dimasukin lemari, gembok lagi lemari. Sudah berapa gemboknya Pak? 2. Keluar kamar, gembok lagi kamarnya. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi rumahnya. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Sampai di kantor, hilang kuncinya. Apa anda setengah mati kamu jaga itu duit? Sementara ilmu, dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Ibu Gubernur. Kemana-mana dikawal Satpol PP. Polisi setengah. Saya Satpol, saya Ustadz. Coba. Dan biasanya itu ya, Satpol itu kebanyakan pegawai honor. Bapak tahu lagunya pegawai honor? Berakit-rakit dahulu
Berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Kan dulu namanya PTT toh, pegawai tidak tetap 3 tahun PTT. Sudah itu TTP, tetap tidak pegawai. Kalian alhamdulillah bersyukur kepada Allah, sudah menjadi PNS ASN. Nah, orang yang punya ilmu, ilmu itu yang jaga dia. Tapi harta, dia yang jaga. Yang kedua, kelebihannya, dengan harta belum tentu kau dapat ilmu, tapi dengan ilmu kau bisa dapat harta. Di kampung saya, dulu waktu saya masih SMP, ada orang kaya, juragan tambak, banyak betul tambak ikannya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama cucunya, beli buku besar yang ada gambarnya, besar tulisannya. Eja ini nek, PEP, tambah PEP, SO, SO, PEPSO, DEDNT, apa bacanya? Odol. Banyak duitnya tapi beleng-beleng. Masuk di wartel. Dia buka itu nomor telepon anaknya, langsung dia pin. Teriak, halo, ambokmu nak, bapakmu nak, halo penrang. Halo, saya lihat bagaimana mau nyambung. Dia tidak pencet dulu nomornya. Saya bilang, Pak Haji pencet dulu nomornya. Dia bilang, ya kau ajarlah saya karena kau ada sekolahmu. Pencet. Sudah itu, untuk yang di mulut disimpan di telinganya. Yang di telinga disimpan mulutnya. Teriaklah dia, halo, halo. Dan didengar, saya bilang, Haji terbalik Haji. Dia bilang, loha, aduh. Itu aja duitnya Pak. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Das Atlantik. Orang sekarang Pak takut keluar-keluar. Kenapa? Lagi mahal tiket. Saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Pak Aris. Ayo, hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang bos. Pulang bawa uang Pak. Gara-gara apa? Ilmu. Bapak tahu enggak? Kenapa penonton saya di YouTube sudah lebih 200.000? Kenapa? Apa karena saya gagah? Enggak, saya jelek, ceper, pendek. Setiap saya ketemu sama orang, kalau di televisi kita lihat besar, ternyata orangnya aslinya kecil. Bilang kayak ternyata aslinya lebih gagah. Lalu kenapa Allah angkat derajat saya? Karena saya punya ilmu. Maka tuan-tuan, puan-puan, bapak, ibu, kalau kalian mau diangkat derajat, belajar deh. Belajar. Dan Allah janji, bukan caleg yang janji. Kalau Allah yang janji, pasti Allah kabulkan. Apa janji Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang punya ilmu. Coba lihat Pak, mau lihat contohnya. Saya meskipun terlambat, Bapak lebih dulu datang. Meskipun saya terlambat, pasti saya duduk di depan. Ustaz, apa Ustaz? Di depan meja, Bapak tidak punya konsumsi depan meja. Saya ada bos. Padahal saya terlambat. Itu baru di dunia Allah sudah buktikan. Beda derajatmu. Saya baru-baru diundang kabar reskrim Mabes Polri. Kumpul semua penyidik. Ustadz, kau gaspol. Selesai itu apa kata yang undang saya? Pak Ustadz, tidak ada orang yang berani marah-marah di reskrim Polri sini. Semua orang masuk di sini pegang tangan begini. Kamu datang di sini kau marah-marahi kami, kau maki-maki kami, sudah itu dikasih kau lagi duit. Gara-gara apa? Ilmu. Maka saudaraku ASN, belajar. Pangkat boleh sama, golongan boleh sama, kualitas pasti berbeda, tergantung persiapan SDM kalian. Tidak ada orang yang hina hidupnya kalau dia belajar dengan baik. Jangan cari jalan pintas. Jalan pintas mau dapat jabatan, cari muka. Kamu dapat mukamu, tapi kau tidak punya harga diri. Tapi kalau kau punya ilmu, kau tidak ada jabatan, tapi kau punya ilmunya. Kau dapat ilmunya, kau menjadi manusia berkualitas. Dan orang berkualitas dilempar kemana saja, dia tetap akan berfungsi karena dia punya ilmunya. Siapa rezim berganti tetap dicari. Kenapa? Dia punya ilmunya. Anda yakin Indonesia akan terpuruk terus seperti ini? Diangkat kepala dinas sana cari muka? Enggak.
Ke depan orang semakin berpastabikul khairat, berlomba-lomba